Nah, hari ini kita masuk materi jarak titik ke bidang. Jadi pada video kali ini ada hubungannya dengan jarak titik ke garis. Nah, bagaimana konsep jarak pada titik ke bidang? Kita lihat ya. Sekarang kita lihat ada titik P, kemudian ada bidang alfa. Nah, bidang alfanya berbentuk segi 4. Jadi yang dikatakan jarak titik ke bidang itu adalah ketika titik P diproyeksikan terhadap bidang alfa. Ya, titik P diproyeksikan ke bidang alfa berada pada satu titik di bidang alfanya sebagai, sebut aja sini Q. Oke. Ya, berarti titik P diproyeksikan ke bidang alfa akan membentuk juga garis tegak lurus. Dari mana kita ketahui? Kita lihat pada bidang alfa ada dua diagonal. Ada dua buah diagonal. Ini diagonal pertama atau sebut D1. Kemudian ada diagonal kedua. Ya, sebut aja sebagai D2. Nah, apakah kedua garis dari D1 dan D2 tegak lurus? Kita lihat, berarti titik P ke D2 tegak lurus ya? Iya. Kalau kita keluarkan bentuknya seperti ini. Ini P, ini D2. Berarti sini siku-siku. Kemudian pada titik D ke diagonal pertama. Titik P ke diagonal pertama atau disebut D1 juga tegak lurus. Ada hasilnya juga tegak lurus. Jadi titik P itu kalau disimbolkan P tegak lurus, ya kalimatnya seperti ini. P tegak lurus terhadap D1, P tegak lurus terhadap D2. Ya, penjabarannya seperti ini. Titik P tegak lurus terhadap bidang garis D1 dan titik P juga tegak lurus terhadap garis D2. Atau secara keseluruhan titik P itu tegak lurus terhadap bidang alfa. Lambangnya alfa saja menyatakan bahwa itu bidang. Ya. P. Jadi titik P itu tegak lurus terhadap bidang alfa. Ada 3 unsur kalau jarak titik ke bidang. Yang pertama harus tegak lurus terhadap garis pertama. Yang kedua harus tegak lurus pada diagonal kedua. Yang terakhir harus tegak lurus pada bidang. Jika diagonal 1 dan diagonal 2 sudah tegak lurus, otomatis pada bidang juga tegak lurus. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Kita lihat contoh untuk jarak titik ke bidang. Ada hal yang perlu diketahui bahwa konsep penting, ya, konsep penting pada jarak titik ke bidang ada 2 segitiga yang akan dibahas. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Dan yang kedua adalah segitiga sama kaki. Iya. Konsep penting jarak titik ke bidang adalah segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Keduanya menggunakan garis tinggi. Ya. Yang mana Miss sebagai garis tinggi pada segitiga? Kita gambar sebuah segitiga A, B, C. Garis tinggi itu adalah titik tengah dari titik A, berarti di sini. Iya, ini namanya T simbolnya ya, sebagai garis tinggi. Berarti kalau begitu, AT itu sama dengan garis tinggi yang membagi 2 pada sisi T ke C dan T ke B. Apakah semua harus sama? Iya. Jadi AT itu harus membagi 2 bagian yang sama, dikatakan sebagai garis tinggi pada segitiga. Nah, kita lihat contohnya. Contoh. Diketahui kubus. Jadi tetap contohnya pada bidang kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini hasilnya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H.
Katanya rusuknya itu 6 cm dengan rusuk 6 cm. Yang mau dicari adalah berapakah jarak titik E ke bidang AFH. Titik E ke bidang ke AFH. Ya. Berarti yang mau dicari adalah berapakah jarak dari titik E di sini ke bidang AFH. Kalau digambar, hubungannya dulu titik A, kemudian titik F, titik H. Berarti ini ya sebuah segitiga. Oke. Tidak. Berarti sebuah segitiga A, F, H. Berarti di sini A, kemudian yang di atasnya adalah si H, kemudian di sini F. Nah, ada juga sisi luarnya itu ada si E. Di sini E-nya. Berarti pas di tengah ya. Oke. Berarti yang mau dicari berarti jarak FE nih. Oke, jarak FE. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kalau dalam segitiga kita keluarkan, di kubus itu ternyata ada titik tengahnya. Ya. Ketika dihubungkan titik E ke bidang AFH, ini titik E ke bidang AFH, nih. Ternyata titik T itu tepat berada di tengah garis di tengah bidang AFH. Ya, AFH kita keluarkan jadi seperti ini. Nah, F-nya tidak dihitung. Kenapa? Karena sudah ada titik tengah garis, yaitu namanya titik E. Ya, titik E. Kemudian berarti yang dihitung adalah dari titik E ke tengah bidang AFH. Ya, jarak rute terdekatnya itu adalah di tengahnya. Berarti di sini. Berarti kalau itu Miss boleh membagi dua bidang AF. Ya, simbol aja di tengahnya itu sebagai Y. Ya, jadi panjang AF ini ruas garisnya kita bagi dua karena dia sudah di tengah tuh titik E. Berarti di tengah-tengahnya ada si Y. Ya. Nah, sekarang kita gambar jadi segitiga AEX. Namanya segitiga AEX. Oke. Nah, sekarang kita masing-masing kita ketahui dulu berapa panjang EX. EX itu panjangnya ini. EX. Panjang EX adalah 3/2. Kenapa, Miss? Rusuknya itu kan 6. Ya kan? EX itu diagonal bidang. Diagonal bidang dari siapa, Miss? Dari si EG dia. Oke. EX diperoleh dari EG. Jadi EX itu setengah dari si EG. Oke. Berarti setengah dari 6 cm. 6/2. Dapatlah nilainya 3/2. Itu EX. Sekarang kita lihat si E ke A. Gambar E ke A. Nih, EA itu adalah rusuk. Jadi panjang rusuknya tadi 6. Berarti panjang EA juga 6. Sekarang kita lihat berapakah panjang si AX. A ke X. Ya, A ke X. Nah, A ke X itu yang mau dicari. Ya, panjang AX yang mau kita cari. Sebelum kita mencari itu, kita ubah dulu untuk ke panjang EA. Jadi dalam dimensi 3 ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui selain konsep teorema Pythagoras. Yang pertama adalah kamu harus bisa membedakan ruas garis, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus tahu bahwa ketika salah satu panjang sisinya berbentuk akar, seperti ini, 3/2, panjang sisi yang lain kalau jarak titik ke bidang juga diubah ke bentuk akar. 6 itu kita ubah ke bentuk akar dengan cara kita ganti angkanya. Salah satu sisinya punya akar 2 atau punya bilangan berbentuk akar, maka sisi yang lain juga harus diganti dalam bentuk akar juga. Berarti kalau tadi 6, sekarang kita ganti jadi 3/4. Bisa? Iya, karena akar 4 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti kalau begitu panjang AX adalah jumlah
dari bentuk akarnya nih, akar pertama, bilangan akar pertama dengan akar kedua, berarti AX sama-sama juga 3, berarti 3 akar 4 tambah 2. Oke dia. Jadi kalau gitu panjang AX sama dengan 3 akar 6. AX sama dengan 3 akar 6. Nah, kita lihat ya. Panjang EY sama dengan panjang EY adalah EX akar dari EX dikuadratkan dikurang panjang EE berarti dari sini ke YX, Y ke X dikuadratkan. Oke. Berapa panjang EX? Panjang EX 3 akar 2. 3 akar 2 dikuadratkan dikurang panjang Y ke X. Kalau tadi AX itu panjangnya 3 akar 6, berarti panjang si Y ke X adalah setengahnya. Jadi 3/2 akar 6 kita kuadratkan. Oke, hasilnya tetap dalam bentuk akar. 3 kuadrat 9 kali akar 2 kuadrat 2. Jadi 9 kali 2 18 dikurang 3/2 kuadrat. Berarti pernya dulu kita buat per 4. Oke. Kemudian 3 kuadrat 9, akar 6 kuadrat 6, berarti 9 kali 6 54. Oke, berarti 18 kurang 54 per 4. Karena bentuknya pecahan campuran, kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan jadi 18 berarti EY sama dengan akar dari 18 dikurang 54 per 4. Berarti kalau gitu ditulis akar dari 18 kali 4 72 kurang 54 per 4. Ya. Akar dari 72 kurang 54 berarti panjangnya 18 per 4. Oke. Sekarang per 4 kita keluarkan menjadi setengah karena dalam bentuk akar berarti setengah. Akar 18 adalah akar 9 kali 2. Berarti kalau gitu panjangnya setengah 9, berarti kalau itu akar 3 akar 2. Ya. Dari mana, Miss? Kita lihat akar 9 kali akar 2. Akar 9 3, akar 2 nggak bisa dibuang akarnya karena bukan bilangan kuadrat. Berarti tetap buat akar 2. Jadi hasilnya 3/2 akar 2. Oke, dapatlah panjang si AX. AX atau EY? Ya, sorry. Panjang si EY diperoleh adalah 3/2 akar 2. Oke. Nah, ini untuk bidang kubus. Jadi konsep yang pertama tadi yang Miss katakan, pahami betul bahwa yang mana dikatakan luas garis, kemudian diagonal bidang dan diagonal ruang. Setelah itu, kamu lihat pastikan bahwa ada titik tengah pada bidang. Kalau ada titik tengah pada bidang, berarti udah gampang mencari jaraknya. Kalau seperti yang kita gambarkan tadi, titik E itu adalah titik tengah pada bidang AFH, ya. Titik E ini adalah titik tengah bidang AFH. Berarti ujung titik E siapa? Boleh disimbolkan yang lain. Kalau di sini disimbolkan sebagai si Y aja. Boleh diganti ada A atau B, boleh ya. Itu variabelnya. Jadi boleh diganti. Kalau di sini dibuat si Y misalnya. Berarti kalau begitu langsung tahu siapa yang mau dihitung jaraknya. Otomatis jarak si E, Y. Berarti EY yang dicari. Oke, dapatlah panjang EY. Nah, kita lihat ternyata EY itu adalah segitiga siku-siku. Nah, berlaku lagi konsep Pitagoras. Dari mana kita ketahui? Kita lihat EY itu sisi tegak. Sementara EX adalah sisi miringnya. Y ke X adalah 2 kali
panjang AX ya. YKX itu 2 kali panjang si AX. Jadi kalau mencari salah satu ruas garisnya berarti dibagi 2.